Pernah nggak sih kalian ngebayangin gimana tenaga buas dari mesin mobil bisa berubah jadi laju mulus di jalan tol? Nah, di penjelasan kali ini kita bakal bongkar habis-habisan mahakarya teknik yang ada tepat di bawah kaki kalian saat bawa mobil manual. Ini bukan sekedar besi ketemu besi, ini benar-benar kayak balet mekanis yang luar biasa presisi. Langsung aja kita mulai? Tapi sebelum masuk ke teknisnya, coba deh ingat-ingat. Kalian pasti pernah kan, pas lagi asik nyetir, tiba-tiba gagal masukin gigi, dan kedengaran suara gerinda yang ngilu banget dari bawah. Rasanya kayak mobil kita lagi teriak kesakitan kan? Nah, segala kerumitan mekanis yang bakal kita bahas hari ini sebenarnya adalah solusi biar suara horor itu nggak kejadian. Kita bakal cari tahu apa sih yang sebenarnya berbenturan di dalam sana. Oke, kita masuk ke pertanyaan paling dasar. Kenapa sih kita butuh transmisi? Kenapa mesin pembakaran internal itu nggak langsung aja disambungin ke roda? Gini, mesin mobil kita tuh cuma bisa ngasilin tenaga maksimal atau torsi puncak di rentang putaran yang sempit banget. Disinilah transmisi jadi penyelamat dengan ngasih rasio gigi yang beda-beda. Kalau kita pakai gigi rendah, kita dapat torsi atau tarikan yang gede banget tapi kecepatannya pelan. Ini kepake banget buat bikin mobil yang beratnya nyaris 2 ton mulai gerak dari posisi diam, atau pas lagi nanjak curam. Kebalikannya, di gigi tinggi, torsinya kecil tapi kecepatannya tinggi. Pas banget buat jalan santai alias melaju konstan di jalan raya. Intinya, ini semua soal pertukaran energi yang pas. Terus gimana cara kita pindah dari satu gigi ke gigi lain tanpa ngerusak semuanya? Jawabannya ada di pedal paling kiri. Kopling, sang pemutus hubungan yang hebat. Pedal kopling ini tuh bukan cuma buat pijakan kaki ya. Ini adalah kontrol utama buat ganti gigi yang lagi muter kenceng tanpa bikin hancur. Coba kita perlambat sedikit apa yang terjadi dalam sepersekian detik pas kalian injak pedal itu. Pertama, pedal ditekan. Secara mekanis, ini bikin pegas diafragma gerak dan narik plat penekan menjauh dari roda gila. Boom! Di langkah ketiga, mesin benar-benar terputus dari transmisi. Mesinnya tetap nyala, tetap meraung, tapi tenaganya nggak disalurin kemana-mana. Kita dapat momen kebebasan sementara di dalam ruang mesin. Nah, kalian mungkin penasaran, apa sih yang sebenarnya ditarik dan ditekan tadi? Jawabannya adalah plat gesek. Bentuknya kayak cakram yang ditekan super rapat buat menjembatani tenaga. Waktu kalian pelan-pelan ngelepasin pedal kopling, plat penekan tadi bakal dorong plat gesek ini biar nempel lagi ke roda gila. Proses ini bikin roda gila dan poros engkol perlahan-lahan nyambung lagi ke transmisi. Makanya, ngelepas kopling itu harus sangat mulus. Kalau dilepas tiba-tiba, mobil bakal lompat karena kalian lagi nyambungin aliran tenaga yang masif banget secara instan. Sekarang mesin udah terputus nih, terus apa yang terjadi pas kita geser tuas persneling buat maju? Disinilah pahlawan sejati kita beraksi. Kenalin, cincin sinkronisasi. Ini tuh bener-bener pahlawan tanpa tanda jasa di sistem transmisi manual. Logikanya gini, pas mau ganti gigi, roda gigi dan poros itu kan muternya di kecepatan yang beda. Kalau dipaksa nyambung gitu aja, pasti berantakan. Nah, cincin sinkronisasi ini jenius banget. Dia muter bareng hub, tapi bisa bebas menguncur maju mundur. Tugas utamanya, dia pakai gaya gesek buat nyamain kecepatan roda gigi sama kecepatan poros sebelum keduanya bener-bener ngunci secara fisik. Ini yang bikin perpindahan gigi kalian terasa super mulus, kayak motong mentega. Begitu kecepatannya udah klop, selongsong pemindah gigi atau selektor sleeve bakal mulai bergeser. Dia meluncur dari hub dan langsung ngunci kerucut sinkronisasi dari gigi yang kalian pilih. Kalau udah ngunci sempurna begini, proses ganti gigi selesai. Kalian tinggal angkat kaki dari kopling, injak gas, dan wuss, mobil langsung melaju ke depan. Lalu gimana dengan suara gerinda mengerikan yang kita bahas di awal tadi? Mari kita bedah anatomi kehancurannya. Poin krusialnya ada di sini. Apa yang terjadi kalau kita ngerusak ritme balet mekanis tadi? Kalau kalian nggak nginjak kopling sampai mentok, roda gila itu masih terhubung kuat sama transmisi, nyalurin tenaga mesin yang beringas banget. Dalam kondisi brutal kayak gini, si cincin sinkronisasi yang jadi pahlawan kita tadi bener-bener kewalahan. Dia nggak punya waktu dan kekuatan buat nyamain kecepatan putaran. Hasilnya, gigi-gigi tuh posisinya jadi nggak sejajar. Dan pas logam yang nggak sejajar ini dipaksa nyatu kena tenaga mesin penuh, mereka saling hajar satu sama lain. Suara ngilu yang kalian dengar itu secara harfiah adalah suara logam yang lagi saling menggerus dan terkikis parah. Ngeri kan? Oke, kita udah maju dari gigi 1 sampai 5 dengan mulus. Tapi gimana urusannya kalau kita mau mundur? Ini dia anomali terbesarnya. Gigi mundur ini emang unik banget, dia ngelanggar semua aturan mekanis yang baru aja kita pelajarin buat gigi maju. Kalau buat maju, kita tinggal gabungin roda gigi yang emang udah muter searah di poros utama. Tapi buat mundur, kita benar-benar harus muter balik arah rotasi poros keluaran yang menuju ke roda. Coba bayangin, semua komponen lagi muter kencan ke satu arah, terus harus diakalin supaya fisiknya muter ke arah sebaliknya. Gimana coba para insinyur otomotif ngakalin ini?
Ternyata solusinya super cerdas. Alih-alih pakai pengaturan gigi standar, sistem mundur ini pakai susunan 3 gigi. Komponen rahasianya ada di gigi tambahan yang disebut idle gear atau gigi diam. Pas gigi diam ini diselipin di antara dua gigi lainnya, arah putaran poros langsung berbalik. Tapi tunggu, ada satu detail penting banget. Di susunan gigi mundur ini, sama sekali nggak ada cincin sinkronisasi. Yup, pahlawan kita absen di sini. Itulah alasan mutlak kenapa kalian cuma bisa masukin gigi mundur pas mobil bener-bener berhenti total. Kalau mobil masih gerak maju sedikit aja terus kalian maksa masuk gigi mundur, bakal langsung kedengaran suara gerinda yang parah banget. Karena emang nggak ada komponen yang nyelarasin perbedaan kecepatannya. Jadi, kalau dirangkum nih, mau kalian lagi melaju ke depan dibantu sinkronisasi yang mulus, atau lagi mundur berkat kejeniusan gigi diam, misi akhirnya tetap sama. Semua kerumitan mekanis yang baru aja kita bahas ini, ujung-ujungnya punya satu tujuan. Nerjemahin tenaga mesin yang buas, nyesuaiin rasionya lewat poros keluaran, dan ngirim putaran itu langsung lewatin diferensial supaya roda mobil kalian bisa muter. Ini benar-benar perjalanan luar biasa, dari sekedar ledakan pembakaran di dalam mesin, sampai jadi putaran mulus di atas ban kalian. Tapi obrolan ini malah mancing satu pertanyaan besar yang bikin penasaran. Kita udah tahu persis gimana transmisi ngatur kecepatan dan muter arah roda buat jalan lurus. Tapi faktanya, jalanan di luar sana kan banyak belokannya. Terus gimana caranya roda kiri dan kanan bisa muter dengan kecepatan yang beda pas kita lagi nikung tajam, tanpa bikin mobilnya melintir atau tergelincir? Nah, ini bakal ngebawa kita ke misteri luar biasa lainnya soal diferensial dan sistem kemudi, yang pastinya bakal jadi topik seru buat penjelasan kita berikutnya. Tetaplah penasaran dan terima kasih udah nemenin saya membedah keajaiban mekanis hari ini.